lalu yang lain-lain kita tinggalkan. Salatnya tidak beres, puasanya tidak beres, zakatnya tidak beres, tetapi ambisinya untuk haji itu yang luar biasa. Tidak boleh seperti itu, karena ini status hukumnya sama. Tetapi kelihatannya untuk ibadah haji hampir semua di belahan dunia, terutama kita orang-orang Sulawesi Selatan, orang Indonesia pada umumnya, sungguh sangat berambisi untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang ada sarananya, ini ada SK Radiana Travel yang bisa memfasilitasi kita. Alhamdulillah. Cuman itu tadi lamanya menunggu. Kalau saya lihat datanya di kantor itu kemenang, saya biasa komunikasi dengan teman-teman di kantor itu di Palopo sampai mungkin barangkali hampir sampai 30 tahun, 20 tahun lebih. Karena Palopo itu jatahnya hanya untuk haji itu hanya kurang lebih 105 atau paling tidak 108 dalam setiap tahunnya. Nah, yang lebih sekarang ada lagi aturannya. Orang yang sudah berangkat haji, sudah berhaji satu kali, lalu masih mau berangkat untuk kedua kalinya, sekarang aturannya itu misalnya pulang haji tahun ini, baru mau lagi berangkat, nanti 10 tahun baru bisa mendaftar lagi. Setelah 10 tahun mendaftar, baru tunggu lagi 20 tahun. Luar biasa. Jadi boleh saja, boleh jadi mungkin kalau melaksanakan satu kali, mungkin itulah ibadah haji yang terakhir. Boleh jadi. Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah haji ini adalah ibadah haji yang kalau orang katakan itu ibadah fisik, bukan hanya ibadah rohaniah, bukan hanya kemampuan rohaniah, kemampuan harta, tetapi juga adalah ibadah fisik. Bayangkan kalau 50 tahun umur tak baru mendaftar lagi, baru menunggu lagi 40 tahun, 90 tahun, sudah cedor-dor lagi. Di sana luar biasa. Mulai dari berangkat dari rumah kita sampai menuju ke Makassar, Sudia, terbang, apakah kita tiba di Madinah gelombang pertama, gelombang kedua tiba di Jeddah, itu baru perjalanan sudah luar biasa. Sudah luar biasa capeknya. Tetapi itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya 2019 menjadi petugas haji, sebagai ketua kloter. Ada beberapa kendala-kendala memang, khususnya kita kasihan yang tua-tua, termasuk yang muda. Kalau tua kendalanya itu itu tadi fisik. Mulai dari rumahnya sudah naik kursi roda, sampai naik di mobil kursi rodanya ikut, naik di pesawat kursi rodanya ikut, sampai diturun di bandara terus kursi roda terus. Yang lucunya, kasihan tidak ada keluarganya yang teman. Terpaksa saya bertanya satu hal, kamu kapan pergi umroh? Kenapa? Sepertinya asing buat kamu. Ada sedikit iklan yang lewat. Jadi kasihan, terpaksa saya lah menjadi keluarganya.
Itu tanggung jawab saya. Bayangkan Pak Ibu, waktu di Mekah masih oke-oke, waktu di hotel, tapi setelah berada di Arafah, Mina dan Musdalifah, disitulah puncak ibadah haji, dan disitulah perjuangan yang paling berat untuk jamaah haji, terutama yang tua-tua. Luar biasa. Karena itu kalau ada kemampuan, umur masih bisa, ya silahkan mendaftar itu. Itu kendalanya kalau orang tua. Terus yang muda, kendalanya yang muda itu kemarin saya heran juga kemarin kejadian. Ada seorang jamaah perempuan, umurnya masih 20 tahunan, kalau tidak salah 23 kemarin. Diperiksa di Luwu, kebetulan saya bawa Luwu, kesehatan tidak ada masalah. Terus nanti bermasalah setelah diperiksa kesehatan di Sudian, ternyata hamil 1 minggu. Hamil 1 minggu. Ya, heran juga kenapa tidak bisa tidak didapat di Palopo, di Makassar tidak dapat di Makassar didapat hamil 1 minggu. Apa boleh buat? Kembali ke Luwu. Ini padahal sudah besok pagi kita terbang, malamnya jam 10 malam diperiksa kesehatan dia hamil 1 minggu. Apa boleh buat? Kembali ke Luwu. Jadi ini juga sebuah kendala ya. Jadi terkait persoalan ibadah haji, yang terpenting bagi kita adalah perbaiki niat kita dulu. Ya. Niat kita perbaiki semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ada niat-niat yang lain. Ya, karena apapun namanya ibadah itu, ibadah apapun selalu niatnya harus dikedepankan, niatnya semata-mata karena Allah. Jangan ada niat yang lain-lain. Ya. Karena ada juga orang yang mau berangkat haji karena memburu strata sosial. Ya. Memburu penghargaan sosial, ibu haji, pak haji, dan seterusnya. Ya. Itu kita hilangkan itu. Ya. Nah, kemudian ikhlaskan dulu, niatkan perbaiki niat kita. Yang kedua, kita berusaha untuk melaksanakan seluruh apa yang menjadi persyaratan keharusan ya selama dalam melaksanakan ibadah haji itu, baik hukum-hukumnya, apanya, rukun-rukunnya, dan seterusnya. Ya. Jadi itu yang harus pertama niat kita perbaiki. Yang kemudian kita berusaha untuk melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada juga orang, ya, ada orang, saya lihat sendiri, ada orang berangkat jamaah di sana, itu kalau ada waktu biasa di kamar di hotel, tidak berhenti gosip, nyapanya segala, pokoknya semua cerita semua. Padahal itu adalah salah satu larangan ibadah haji. Ya. Ibadah haji seperti ini tidak mendapatkan apa yang disebut dengan predikat haji mabrur. Karena tentulah kita mau berangkat haji, ya, kita mau melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, tidak ada yang lain tujuan kita semata-mata untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disebut dengan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Niat kita itu, tujuan kita itu yang sebenarnya kita ingin mendapatkan predikat haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah haji yang sesuai dengan petunjuk yang telah ditunjukkan oleh Nabi. Ya. Bukan datang di sana cerita makosip dan seterusnya. Dan balasannya hanya satu.
illal jannah. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Mabrur, haji mabrur itu tidak ada balasan Allah Subhanahu wa taala yang terindah adalah Allah memberikan balasan, yaitu diperuntukkan surga bagi orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji dengan baik dan sempurna. Ya, sampai suatu ketika Umar melihat ini banyak sekali jamaah haji di Mekah ini. Ya, kelihatannya sangat banyak, tetapi katanya sesungguhnya itu sangat sedikit. Kenapa sedikit? Kebanyakan mereka banyak melaksanakan ya perbuatan-perbuatan dosa di sana, sehingga hajinya tidak diterima, hajinya tidak masuk kategori al-hajjul mabrur. Ya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, itu yang pertama adalah dambaan kita tidak ada balasannya kecuali surga yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, ya, artinya haji mabrur, mendapatkan haji mabrur, maka dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang telah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tentu tidak ada orang yang tidak pernah berdosa, ya. Semua kita punya dosa. Tetapi ketika kita bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan benar, maka kata Nabi, Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan itu. Ya. Nah, apalagi jamaah sekalian, bayangkan orang yang berhaji, orang melaksanakan ibadah haji itu di antara dua kota suci Mekah dan Madinah. Kemuliaannya adalah kalau dia melaksanakan ibadah sholat, ya, ibadah sholat di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi di Madinah, satu kali melaksanakan ibadah sholat itu kata Nabi, mereka diberikan pahala 1000 kali, bagaikan 1000 kali pahala yang diberikan. Perbandingannya nanti 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi, 1000 kali salat satu kali di Masjid Nabawi, ya, 1:1000. 1000 kali salat di Palopo ini, di masjid yang ada di Palopo, baru satu kali salat di Masjid Nabawi itu 1000 kali, ya. Perbandingannya 1000 kali. Apalagi kalau kita salat di Masjidil Haram, 100.000 kali kita salat di luar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram atau masjid yang ada di Palopo, nanti 100.000 kali kita salat baru sebanding salat satu kali di Masjidil Haram, satu kali saja di sini 100.000 kali. Bayangkan kemuliaan ini. Luar biasa ini fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, ya. Diberikan banyak kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Orang yang telah melaksanakan ibadah haji itu dia diberikan derajat yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memang kalau kita dengar Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, memang kemuliaan-kemuliaannya sungguh sangat luar biasa, ya, sungguh sangat luar biasa. Tetapi tantangan-tantangannya juga luar biasa. Tantangan-tantangannya untuk melaksanakan ibadah haji memang sungguh sangat luar biasa, tetapi balasannya juga luar biasa. Bayangkan kalau kita sudah tua, kasihan juga. Ya, saya kemarin banyak mengurus orang tua. Ya,
Bayangkan ada di di Musdalifah itu batu-batu, itu jutaan manusia di sana, jutaan manusia. Banyak orang tua juga yang pakai kursi roda. Saya tidak tahu yang mana yang saya tolong. Mau dorong kursi roda di atas batu-batu yang serba batu-batu, bagaimana caranya mau jalan? Ya, apalagi saya orang tua itu ada semua barang-barangnya di situ, toket-toket di kursi rodanya. Sampai-sampai karena mungkin merasa iba kepada saya lagi tawari, nah ada uangku di sini 500.000, ambil semua mini, ambil mini. Saya bilang, nenek jangan kasih saya uang, saya punya uang banyak di sini, lebih banyak uangmu daripada kita. Berapa tadi itu 500.000, di sini uangku 1 juta. Untuk menghibur dia, ya, untuk menghibur. Jadi sekali lagi kepada Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ini terbatas kita punya waktu. Jadi haji itu adalah merupakan dambaan kita semua untuk kesempurnaan daripada rukun Islam kita. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Kalau kita diberikan kemampuan, karena haji itu adalah merupakan sebuah kewajiban bagi orang-orang yang punya kemampuan. Punya kemampuan. Pertama adalah kemampuan fisik. Ya. Kalau fisik kita mampu, oke. Ya. Kemudian kemampuan finansial. Kemampuan finansial adalah kemampuan harta, kemampuan biaya. Ya, sekarang ini ada jalan-jalan yang telah kita ditunjukkan. Karena banyak biasa orang memang sebenarnya bukan tidak cukup uangnya. Berapa sih kemarin hanya 25 juta mendaftar dapat nomor porsi. Ya, bukan berarti tidak punya uang 25 juta. Hampir semua rata-rata uangnya banyak. Lebih daripada itu, cuma cara pengaturannya itu yang tidak jelas, yang tidak teratur dengan bagus, sehingga susah untuk cukup 25 juta. Bukan berarti tidak mampu, sebenarnya mampu, tinggal pengaturannya yang tidak beres. Ya, sampai tidak bisa terpenuhi yang 25 juta itu. Ya, sekarang ada jalan-jalan yang ditunjukkan kepada kita untuk dimudahkan. Jadi kalau ada kesempatan, ya jangan disia-siakan kesempatan itu. Nah, jangan disia-siakan. Ya, beda yang betul-betul kita tidak mampu, makan saja setengah mati, ya beda. Tapi ada orang yang sesungguhnya mampu, cuma cara pengaturannya tidak bisa. Ya. Jadi inilah beberapa kemudian Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Kita semua berdoa mudah-mudahan insya Allah dengan hati yang ikhlas, ya, kemudian ada tekad. Karena yang pertama adalah tekad dulu, keinginan dulu. Biar banyak uang tak kalau keinginan dan tidak ada. Pertama keinginan dulu, ya, keinginan dulu untuk mau berangkat. Karena banyak orang mau berangkat tapi tidak mau mendaftar. Bagaimana caranya? Mendaftar dulu, ya. Jadi insya Allah pertama kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik secara fisik, secara finansial, juga secara mental. Ya, mental kita, karena orang yang tidak bisa berangkat haji itu adalah salah satu di antaranya adalah kendala kesehatan. Ya, kesehatannya tidak bisa, dia tidak bisa terpisah dengan alat kesehatan itu memang dinyatakan. Ya, tidak bisa berangkat. Yang kedua, orang gila tidak normal jiwanya, ya tidak bisa juga berangkat. Ya. Jadi itu beberapa hal. Jadi selama kita diberikan kemampuan, insya Allah berlomba-lomba kita. Sekarang ada sarananya, kita diberikan jalan, ya, haji dan umroh. Ya, semua orang berlomba-lomba sekarang karena haji yang agak-agak ya begitu. Karena itu tadi masa menunggu sekian lama, ya, sehingga orang sekarang berlomba-lomba untuk umroh, untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, ini ada medianya untuk kita semua yang berkeinginan. Saya kira untuk sementara barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, sama-sama kita sudah dengarkan. Pasti masih banyak yang kita ingin dapatkan, namun kesempatan waktu kita juga harus mengefektifkan. Dan Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan aplaus sekali lagi buat Ustaz yang hari ini sudah menyampaikan tausiah fadilah haji dan umrah. Terima kasih Bapak Haji Yusuf Hadi SAGMF. Kali ini bersama kita akan mendengarkan tentang presentasi paket umroh untuk periode Januari ke Februari